untuk apa namanya masalah lingkup pekerjaan yang aku bilang itu adalah mencakup kepada pelayanan kepada karyawan pada prinsipnya. Jadi mulai dari pengadaan seragam kerja, ID card kerja, sampai dia masuk itu tidak membuat korespondensi ke dalam kerja, gitu kan, untuk menjadi paspor, menjadi visa, apapun itu yang diperlukan transfernya seperti itu, surat mutasi, surat promosi, transfer karyawan, demosi seperti itu ya, sampai hingga dia keluar dari perusahaan. Ya kan, jadi itu kita semua itu kita yang kita semua handle tuh ya, termasuk di dalamnya ada cuci karyawan, ya kan, ada kita duka suka, kita pasti mesti melakukan apa namanya pengiriman bunga duka, tidak harus sama melayat, jadi itu kurang saya seperti itu. Oke, saya sekarang itu asistennya kepala kantor ya. Kepala kantor itu jadi HRD merangkap finance. Jadi saya juga mengasisteni HRD dan finance, tapi saya lebih fokus ke finance-nya. Nah, untuk tugasnya itu ya tadi ya saya jelaskan, mempersiapkan timesheet, terus untuk menjadi invoice, terus mempersiapkan budgeting agar di kemudian hari itu tidak ada apa istilahnya itu antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak imbang, jadi malah justru banyak pengeluaran daripada pemasukan, jadi harus kita rancang. Terus kita juga mempersiapkan pajak tahunan, planning tax itunya harus dibuat agar nanti tidak lebih membayar atau kebanyakan membayar itu, tapi secara legal ya Mas ya. Kan ada yang nggak legal. Jadi buat planning pajak tapi bagaimana cara ngakalin pajak, bukan itu ya. Tapi kita pakai ini ya. Nah, kalau untuk terus yang selanjutnya terkait dengan wewenang tugasnya di operator produksi itu ada apa aja? Wewenang saya sebagai operator produksi yaitu yang pertama tentu menjalankan atau mengoperasikan mesin produksi. Yang kedua menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh perusahaan seperti komputer, dispenser air, loker makan, APD dan lain-lain. Dan yang terakhir tentunya itu menggunakan perkakas yang akan digunakan dalam proses produksi. Terus tanggung jawabnya ada apa itu? Tanggung jawab saya tentunya yaitu kan saya pegang mesin. Tanggung jawab saya yaitu setiap hari itu saya harus mengecek kondisi mesin saya dan melaporkan kondisi mesin saya terhadap leader atau line leader saya, dan saya harus memelihara kondisi mesin tersebut. Tugas yang lain yaitu mengecek nomor rangka motor dan melaporkan hasil data gesekan nomor motor tersebut kepada atasan saya sebagai jaminan terhadap konsumen agar bisa klaim garansi. Posisi saya kebetulan di sini sebagai supervisor people care ya, dan juga HII. People care itu kalau di umumnya biasanya disebutnya HR ya, HR atau HC. Kalau HI itu sendiri jadi kalau di HI itu agak unik teman-teman. Jadi resources itu dia adalah tim support. Tim support apa aja? Misalnya kayak PE, people experience. Itu kan di bawahnya ada people care tuh yang ngurusin kesejahteraan karyawan. Ada HII yang ngurusin pengembangan karyawan dan juga pengembangan NGO lokal maupun internasional. Ada juga volunteer. Nah, kalau di sini namanya volunteer management. Tapi kalau volunteernya sendiri kita sebutnya Hive. Nah, itu volunteer management di bawahnya people experience. Juga bisa merasakan gitu. Karyawan bisa gitu ya. Makanya namanya people experience. Nanti di bawahnya ada fungsi-fungsi tadi. Kerelawanan, magang, pengembangan SDM sama people care tadi, kesejahteraan karyawan gitu ya. MIL ya, monitoring, evaluasi, akuntabilitas sama learning. Monitoring itu kan ketika programnya berjalan ya. Jadi kalau ada yang nggak sesuai gitu ya dicek, ada yang nggak berjalan ada yang nggak berjalan sesuai dengan ini nggak timeline nggak, itu di evaluasi di monitoring.
Nah kalau evaluasi itu kan di akhir program, ketika programnya udah habis, terus ada tim dia juga ngurusin akuntabilitas ya.